Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami, alim ulama cerdik pandai yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Begitu juga nanti kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat keimanan, keislaman, nikmat hidayah, kemudian kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali hadir di masjid kita ini. Kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita kerjakan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dulu kita beriktikaf, dianjurkan setiap kali masuk masjid itu kita niat beriktikaf. Nawaitul i'tikaf sunnatan aw fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Masuk masjid niat beriktikaf, berdiam diri di dalam masjid. Insyaallah selama kita berada di dalam masjid, selama tidak batal wudu kita, selama itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita masuk sholat tadi, sholat maghrib, malaikat mendoakan kita, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, kasihi dia, rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Sampai kita bahkan terus beriktikaf sampai sekarang ini, sampai kita sholat isya nanti, malaikat terus mendoakan kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan dengan rahmat itulah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena sedekah kita, tapi karena rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ketingkatan kita pun, keikhlasan kita itu pun bertingkat-tingkat levelnya. Ada yang beribadah karena takut neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beribadah karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang levelnya sudah tingkat tinggi, dia tidak mengharapkan apa-apa, tidak takut kepada neraka, yang hanya diharapkan olehnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti itu tingkat keikhlasan kita, insyaallah kita dalam hidup ini, dalam beramal ini, dalam beribadah ini, apapun yang terjadi dengan orang lain, dengan pembicaraan orang lain mengomentari kita dalam beribadah, maka insyaallah tidak mempengaruhi ibadah kita. Mau kita disanjung, mau kita dihina, selagi kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu kita akan terus beramal dan berbuat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencontoh Rasulullah, bagaimana cara hidup beliau, adab-adab sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, mencontoh amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian menjadi bukti kita cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku, kata baginda Rasul. Kalau kita mengikuti Rasulullah, apa yang kita dapatkan?
yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Kita kalau ditanya cinta kita pada Allah, kita jawabnya iya cinta. Tetapi apakah Allah cinta kepada kita? Belum tentu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka insyaallah kalau taat kepada Allah, kita dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya di antara kita hamba Allah ini ada yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan fardu. Kemudian ada yang menambah amalan fardu itu dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau kita sudah dicintai Allah, maka pendengaran kita ini seolah-olah pendengarannya Allah. Artinya Allah membimbing telinga kita ini untuk mendengarkan kebaikan. Begitu juga mata kita Allah tuntun untuk melihat hal-hal yang diridai Allah. Begitu juga kedua tangan kita, kedua kaki kita, semuanya anggota tubuh kita ini kita bawa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi tinggal menghitung hari, insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan. Kata baginda Rasulullah SAW, kalaulah kalian tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu, maka kalian berangan-angan ataupun kalian mengharapkan sepanjang tahun itu adalah bulan suci Ramadan. Bulan yang agung ini tentunya hendaklah kita manfaatkan sebaik mungkin nanti. Tentunya terlebih dahulu kita bahas apa-apa yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini yang dikatakan Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan erat kaitannya dengan berpuasa. Yang mana puasa ini menjadi satu di antara rukun Islam yang kita bahas dibaca di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Bunyal Islam ala khamsin. Agama ini dibangun atas 5 pondasi, 5 landasan. Syahadat an la ilaha illallah, bersyahadat bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah atau tuqimus shalah, kemudian mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, membayar zakat, baik itu zakat fitrah kita, baik itu zakat harta kita, zakat hasil dari kebun kita. Wa tasuma Ramadan, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka ini ibadah yang Allah wajibkan kepada kita 1 bulan dalam 1 tahunnya. Maka tentu kita pertama melihat definisi daripada as-siyam. Apa makna daripada berpuasa itu sendiri? Tentu as-siyam dari kata bahasa Arab. Lughatan secara bahasa huwa al-imsaku, artinya menahan diri ataupun menahan. Wa yusta'malu fi kulli imsakin, dipakai dalam segala apapun yang sifatnya itu menahan. Ya. Yuqalu shoma idzan sakata. Bisa juga dikatakan dia itu shoma, sedang berpuasa. Berarti dia sedang berdiam diri, tidak berbicara. Shomatil khayl, onta itu sedang berpuasa. Idzan waqafa, berarti dia berhenti, menahan dirinya daripada bergerak ataupun berjalan. Kama yuqalu shoma idzan amsaka 'anil kalam. Jadi dikatakan ada orang dia sedang berpuasa berarti menahan dirinya dari berbicara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni nadartu lir-rahmani shawma falan ukallima al-yawma insiya." Saya sudah bernadar pada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, maka saya tidak berbicara kepada siapapun, ya,
yang dijumpai, karena maksud dari puasa di situ adalah menahan diri. Nah, secara istilah atau secara syaratnya puasa itu dikatakan imsakun makhsusun, menahan ataupun menahan diri dari sesuatu yang khusus, an syai'in makhsus, terhadap sesuatu yang khusus pula, fi zamanin makhsusin, di waktu yang khusus, min syakhsin makhsusin, dari seseorang yang khusus pula. Jadi artinya apa yang kita tahan diri ya dari segala yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari ya. Dan nanti yang lain lagi apa yang membatalkan puasa. Kemudian fi zamanin makhsus, waktunya sudah ditentukan. Tidak ada berpuasa wajib ya selain daripada di bulan suci Ramadan. Berarti hanya bulan suci Ramadan saja. Di keluar daripada bulan suci Ramadan berarti sudah tidak masuk kategori puasa wajib. Min syakhsin makhsusin, dari seseorang yang khusus. Tidak semua orang diwajibkan berpuasa. Non muslim tidak diwajibkan baginya berpuasa. Anak kecil tidak diwajibkan baginya berpuasa. Maka nanti akan ada penjelasannya siapa-siapa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa ini. Maka bulan yang diwajibkan kita berpuasa sudah sama kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan. Jelas katanya dari Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan suci Ramadan yang mana di bulan itu diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas daripada petunjuk itu dan menjadi pembeda ya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka siapa di bulan Ramadan itu melihat bulan, maka nanti kita tunggu sidang isbat ru'yah hilal. Lihat apakah pada di malam 29 itu dilihat apakah muncul bulan itu. Kalau muncul berarti bulan itu besok sudah masuk, ataupun malam itu sudah masuk 1 Ramadan. Berarti bulan Sya'ban ini cuma 29. Tapi kalau tidak dilihat berarti dicukupkan bulan Sya'ban ini menjadi 30. Maka biasanya kita menunggu ya pengumuman dari pemerintah yang tentu mereka di sana sudah ada para pakar-pakarnya, sudah menggunakan alat dan sebagainya, sudah teruji. Maka ditunggu pengumumannya dari pemerintah itu. Mudah-mudahan kita tidak ada lagi berbeda ya, ada yang berpuasa lebih dulu daripada yang lainnya. Bagaimana cara menghindarkan khilaf ini, perbedaan ini? Ya memang dari ketetapan pemerintah. Maka untuk menghindari hal khilaf tersebut kita mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah, mengikut secara umum. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan sejarah puasa itu. Puasa ini awal mula diwajibkannya turunnya ayat itu, perintah berpuasa itu di tahun kedua Hijriah, setelah Rasulullah menginjak tahun kedua berada di kota Madinah. Jadi syariat ini memang kebanyakannya diwajibkan ketika Rasulullah sudah berada di kota Madinah. Maka di antara ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah yang Allah turunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi ketika berada di Mekah itu kebanyakan yang tentang tauhid, tentang akidah. Kemudian syarat ataupun ibadah itu kebanyakannya setelah Rasulullah berada di kota Madinah. Nah, di Mekah ini memang yang dibangun pertama kali adalah mengajak manusia bagaimana mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kuat ibadah, kuat imannya, maka barulah diturunkan syariat-syariat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Dikatakan di bulan Sya'ban ya. Di bulan Sya'ban sekarang ini baru akan diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian tentu banyak sekali
fadilah fadailu syahr Ramadan wassiyam. Banyak sekali kemudahan, kemuliaan yang diberikan di bulan suci Ramadan. Ini sudah harus sebenarnya kita memotivasi diri kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi sudah kita tahu bulan suci Ramadan syahrul maghfirah, bulan yang Allah berikan ampunan, berikan diskon pahala, lipat ganda pahala. Pahala itu satu kebaikan dibayar, diganjar 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Bahkan di bulan Ramadan lebih dari itu. Katakan dalam riwayat, barang siapa yang beramal amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan, maka diganjar seperti melaksanakan amalan fardu. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang disebutkan oleh Jibril alaihi salam ketika mendatangi Rasulullah menaik tangga mimbarnya. Jibril datang membisikkan 3 hal kepada Rasulullah. Satu di antaranya, tiga hal ini Rasulullah katakan amin, amin, amin. Satu di antaranya Jibril katakan khaba wa khasr, celaka, merugi, man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Orang yang masuk bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan setiap malamnya itu ada saja Allah pilih di antara hamba-hambanya ini yang Allah bebaskan dari siksa api neraka. Maka bulan suci Ramadan itu 24 jam adalah Ramadan. Bukan hanya di siang hari, siang puasa, malam maksiat, tidak. Justru malam terbaik di antara malam-malam yang ada itu adalah Lailatul Qadar, yang jatuhnya adalah di malam hari. Maka tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semenjak dari bulan Rajab kemarin kita sudah sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sudah mengingatkan diri kita masuk di bulan Rajab sebagai latihan, banyak berpuasa di bulan Rajab karena bulan Rajab min ashhuril hurum, di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah yang kita beribadah dilipat gandakan. Masuk kita ke bulan Sya'ban yang Rasulullah paling banyak berpuasa selain daripada bulan Ramadan, banyak berpuasanya di bulan Sya'ban. Diibaratkan kalau kita ingin masuk ke sholat fardu, maka ada sholat sunnah qabliyah yang kita kerjakan. Begitu juga ketika masuk bulan suci Ramadan yang puasa diwajibkan, maka sebelumnya itu di bulan Sya'ban, di bulan Rajab kita sudah berpuasa sunnah sebagai latihan masuk ke bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini bisa kita dapatkan, kita ambil antara amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Ramadan syahrul Quran, Ramadan bulannya Al-Quran, maka perbanyak juga nanti tilawah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena dia bulannya Al-Quran. Ibarat kita ini musim, kalau kita mau makan durian, ya tunggu musim durian. Kalau sudah di luar musim durian, susah kita mencari durian. Begitu juga masuk bulan Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa dekat dengan Al-Quran, lebih lagi susah kita dekat ketika berada di bulan-bulan lain selain daripada bulan suci Ramadan. Kemudian hukum siyam, ya tentunya puasa bulan suci Ramadan adalah fardu ain, kewajiban kita di antara kewajiban-kewajiban yang tidak boleh tidak harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syurut wujub siyam, syarat wajib berpuasa. Siapa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah muslim. Wa yashtaritu fil muslim al-baligh al-'aqil hatta yajib 'alaihi as-shawm ay yakuna mutiqan lahu qadiran 'alaihi. Jadi yang diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan seorang muslim yang dia sudah balik, artinya kalau laki-laki dia sudah, ya, bahasa kita sudah mimpi basah atau sudah tumbuh, ciri-ciri sudah berubah suaranya, ciri-ciri menunjukkan dia sudah balik. Yang balik artinya sudah sampai pada masanya. Kemudian yang wanita biasanya ditandai dengan sudah haid, berarti sudah balik, kemudian berakal, maka sudah masuk kategori mukallaf.
mukallaf adalah orang yang sudah dibebani syariat. Kalau sudah dibebani syariat, maka segala yang wajib harus dikerjakan karena sudah mulai akan dicatat amalnya, kemudian dicatat pula dosa-dosa yang dikerjakan. Kemudian dia mampu. Fa in lam yaqdir 'ala siyam li'ajzin aw limaradin. Kalau ada orang yang sudah berakal muslim, dia balik dia, tapi tidak mampu karena lemah atau karena sakit atau hal-hal lain yang menyebabkan boleh dia ada uzur, seperti seorang musafir, dia dibolehkan untuk iftar ataupun boleh dia berbuka dengan syarat diganti di hari lain. Fa innahu yajuzu lahu al-fitr, maka boleh dia berpuasa bidawabit allati sanadkuru inda al-kalami ala hadha al-mawdu' insyaallah. Nanti tentu pembahasan lebih lanjut akan dilihat ya di antara siapa yang boleh meninggalkan atau tidak boleh tidak berpuasa. Ibu hamil yang khawatir kalau dia berpuasa membahayakan dirinya dan juga membahayakan janinnya. Kemudian juga ibu yang menyusui seorang musafir, itu di antara uzur-uzur yang boleh orang kerjakan ketika tidak berpuasa. Begitu juga tentunya karena sakit. Tetapi di luar ada uzur-uzur itu, kita mampu untuk berpuasa, usahakan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena kalau di bulan Ramadan sudah berat untuk berpuasa, biasanya di luar daripada itu, bahkan untuk menggantinya lebih berat lagi. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah menyebutkan adab orang berpuasa itu disebutkan di awal-awal bahwasannya jangan sampai kita mengetahui fadilah kemuliaan puasa ini lantas kita hanya mencukupkan diri kita berpuasa di bulan Ramadan saja, tetapi ambil puasa-puasa sunnah yang lain. Ada puasa yang menggugurkan dosa kita 2 tahun, setahun lalu, setahun yang akan datang. Puasa Arafah 9 Zulhijjah. Ada puasa menggugurkan dosa kita setahun yang lalu. Ada puasa Yaum Ashura tanggal 10 di bulan Muharram. Ada puasa tekanan Senin Kamis. Ada puasa yang setiap bulan di awal bulan Hijriah tentunya ya. Di awal bulan, pertengahan bulan, di akhir bulan. Kemudian ada Ayyamul Bid, puasa putih dikatakan, puasa di 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriahnya. Nah, ini puasa-puasa sunnah yang tentunya semakin banyak berpuasa semakin baik, semakin jauh kita dari siksa api neraka. Kemudian kaifiyatul thubuti syahr Ramadan. Tadi kita sudah singgung di awal bagaimana kita menetapkan awal pertama masuknya bulan suci Ramadan. Dengan yang tadi isbat ru'yah hilal, penetapan melihat. Jadi kalau dalam satu kampung sudah ada yang melihat masuknya bulan, nampak bulan, maka jika dia cukup syaratnya, dia seorang yang adil, dia seorang yang jujur dapat dipercaya, maka sudah bisa dijadikan sebagai saksi bahwasanya sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Itu tadi mulai dilihatnya dari di tanggal 29 Sya'ban, dilihat apakah bulan itu sudah muncul berarti masuk 1 Ramadan. Kalau tidak berarti dicukupkan Sya'ban ini 30. Bulan Qamariyah ini, hitungan Hijriah ini, hari dalam satu bulan itu 29 atau 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Berbeda dengan hitungan Syamsiyah atau pakai hitungan peredaran matahari yang kita umumnya memakainya ini, atau tanggal penanggalan Masehi ini. Dia 30 atau 31. Maka bulan puasa itu selalu berpindah-pindah, maju terus, karena selalu kurang 5 hitungan ataupun dalam setahun itu. Nah, ini cara menetapkan. Maka kita sekarang tinggal menunggu bagaimana keputusan nanti biasanya dari Menteri Agama akan memberikan pengumuman. Maka kita ikuti yang umum, ikuti yang banyak. Kalau ada kelompok yang berpuasa duluan, nah, itu lebih
diutamakannya kita tidak mengikuti kelompok yang sedikit untuk menghindari perselisihan, perpecahan dan lainnya, maka kita mengikuti yang ikut apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang berkenaan dengan puasa ini, maka tentunya syurutus sihhatis siyam, ya, yang menjadi syarat sahnya berpuasa itu atau rukun daripada berpuasa itu singkat saja. Yang pertama niat, kemudian yang kedua meninggalkan segala yang membatalkan puasa atau menahan diri dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dari hal-hal semua yang membatalkan puasa. Nah, ini yang perlu sedikit kita tekankan, niat. Ya. Kebanyakan jumhur ulama kalau puasa wajib ini niatnya memang harus mabit, artinya bermalam. Niat puasa harus diniatkan di malam hari kalau puasa fardu ini. Kapan batas akhirnya? Ketika sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu batas akhirnya. Dulu di zaman Rasulullah azan subuh itu 2 kali. Nah, jadi kalau saya lupa ini siapa yang azan pertama itu Bilal atau satu lagi sahabat Rasulullah, muazin Rasulullah SAW. Yang jelas dalam satu riwayat disebutkan, kalau yang ini azan, kalian makan tetap, karena dia azannya belum masuk waktu subuh. Tetapi kalau sahabat ini yang azan, maka berhenti, artinya sudah tidak boleh makan karena sudah masuk waktu subuh. Nah, kita di Indonesia ada istilah waktu imsak. Nah, waktu imsak itu hanya sebagai peringatan bagi kita. Ini sudah imsak, berarti tinggal kurang lebih 10 menit sekian masuk waktu subuh. Lalu kalau setelah imsak masih boleh makan? Masih boleh. Itu batasnya ketika azan. Kalau sudah azan, Allahu Akbar, sudah. Waktu itulah pertama kali batas awal kita menahan diri daripada makan dan minum. Tapi waktu imsak ini lewat waktu imsak masih tetap boleh minum, boleh makan. Yang batas pertamanya itu adalah ketika sudah masuk waktu subuh. Nah, ini yang perlu juga menjadi perhatian dari kita. Maka niatnya mabit di malam hari. Karena ada terjadi ataupun ada yang bertanya, bagaimana Ustaz? Boleh tidak niatnya cuma 1 kali digandengkan di situ hadis sanah tahun ini? Jadi niatnya sudah sekali diborong dari awal untuk 30 Ramadan. Yang pendapat lebih kuat, lebih dianjurkan lagi berniatnya di setiap malam hari. Tidak susah berniat kan? Biasanya kalau di kampung-kampung kami itu setelah witir 2 rakaat itu biasanya di situ diberikan, mari sama-sama kita niat berpuasa esok hari, atau setelah selesai taraweh sebelum witir, nah itu biasanya mari sama-sama kita berniat berpuasa esok hari. Kita biasanya bisa berniat ketika kita sahur. Nawaitu shaum Ramadan dan ada ifar syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa besok, puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Niat itu sebenarnya tempatnya di dalam hati kita. Kita sudah pasangkan di dalam hati kita sebelum kita tidur di malam hari, ya. Atau malam hari itu setelah berbuka itu sudah masuk waktu malam, termasuk maghrib. Jadi setelah kita berbuka sudah niatkan kita besok niat berpuasa lagi. Nah, itu sudah memenuhi kategori syarat, sudah berniat di malam hari. Kalau puasa sunnah, baru puasa sunnah boleh niatnya setelah pagi hari. Batasnya sampai waktu zawal, sebelum tergelincirnya matahari di siang hari. Jadi kita belum makan dari pagi, sudah jam 10. Tanggung nih. Nah, saya puasa aja hari ini. Puasa sunnah tidak masalah.
Kalau puasa fardu memang umumnya kebanyakan yang pendapat yang kuat adalah niatnya di malam hari. Insya Allah kita sudah sama-sama tahu. Kemudian jadi kita singkat-singkat ya, tidak kita ambil semua. Syarat yang kedua tadi al-imsaku 'anil muftirat, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Apa-apa saja yang membatalkan puasa ini tentunya mulai dari awal kita berpuasa tadi masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari masuk waktu maghrib, itu adalah waktunya kita berpuasa ya, dari pagi kemudian sampai sore hari sampai masuknya waktu maghrib. Yang membatalkan puasa di sini disebutkan yang pertama al-jima', adalah berhubungan suami istri di siang hari. Bahkan ini ada kafaratnya. Kafaratnya hukumannya apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka dia membebaskan budak hamba sahaya. Sekarang tidak ada lagi, kita bisa membebaskan budak atau hamba sahaya. Lalu hukuman selanjutnya memberi makan 60 fakir miskin. Jadi ada ceritanya, ada orang yang di siang hari berhubungan suami istri, pergi melapor kepada Rasulullah. Ya udah puasa 2 bulan berturut-turut, saya tak kuat ya Rasulullah. Udah bebaskan puasanya, tidak punya uang ya Rasulullah. Udah beri makan fakir miskin, tidak punya juga uang karena orang miskin. Ini Rasulullah memberi nih, ambil bagikan kepada fakir miskin. Jadi dia sudah yang berbuat salah, nah dia pula yang dibantu oleh Rasulullah SAW. Dulu sebelum ayat uhilla lakum lailatas siyam, halal bagi kalian di malam hari untuk berhubungan suami istri. Sebelumnya di malam hari pun tidak boleh. Setelah turun ayat ini diberi kemudahan. Nah, mungkin ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu melihat hamba-hambanya ini ya 30 hari, jadi diberi kemudahan, keringanan, malam hari tidak masalah. Lalu bagaimana kalau malam harinya itu berhubungan suami istri kemudian bangun, misalnya sudah ataupun sahur, kemudian masuk waktu subuh dia belum mandi besar, bagaimana hukumnya berpuasa? Ya puasanya tetap sah, tidak jadi masalah. Yang penting yang terjadinya dia berhadas besar itu kejadiannya di malam hari, bukan setelah masuk waktu subuh. Kalau udah masuk waktu subuh berarti dia batal puasanya dan wajib membayar kafarat tadi. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa istikhrajul mani. Kalau bahasa kita apa? Onani ya. Ini membatalkan puasa. Ya. Wa minal muftirati istikhrajul mani bil istimna'il muharram ya. Au ghairuhu, dengan sengaja. Maka ini tentunya membatalkan puasa. Kalau mimpi di siang hari tanpa disengaja, artinya bukan sengaja mengeluarkan sperma itu, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dengan sengaja, dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka batal puasanya. Kemudian yang membatalkan puasa lagi al-qayyu amdan, muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya sengaja maka batal puasa. Sengaja dikorek-koreknya tenggorokannya, akhirnya dia muntah, mengeluarkan apa isi perutnya, maka batal puasa. Kalau tidak sengaja ya tidak batal. Kemudian at-ta'am wa syarab, untuk umum adalah makan dan minum. Ya. Tentu jelas-jelas makan dan minum ini membatalkan puasa. Kemudian bagaimana saat mencicipi makanan? Ada ibu-ibu kita masak di dapur, ada dicicipi makanan.
kalau tidak ditelan itu makruh saja hukumnya. Tapi kalau banyak mencicipinya atau telan itu membatalkan puasa. Kemudian ada juga yang bertanya, Ustaz, bagaimana ada orang yang misalkan menyuntikkan sesuatu ke badannya itu karena dia sakit. Yang banyak yang berpendapat oleh ulama, kalau seandainya suntikan yang dimasukkan dalam tubuhnya itu untuk memberikan sampai kepada lambung ataupun menguat, memberikan dia nutrisi atau untuk memberikan kekuatan sebagai pengganti daripada makan dan minum, maka itu dikatakan membatalkan puasa. Nanti mungkin akan ada keluar fatwa bagaimana dengan vaksin. Vaksin itu di siang hari itu kan tidak ada sangkut pautnya dengan ke lambung kita, makanan, bukan nutrisi atau bukan makanan. Kita tunggu fatwa dari ulama kita, apa yang akan difatwakan, apakah boleh vaksin di siang hari atau sudah ada yang mendapatkan fatwanya, ada kabar dari MUI. Kita tunggu nanti bagaimana daripada majelis ulama memutuskan ini, karena fatwa ini tidak boleh sembarangan. Yaitu diantara yang penting-penting yang membatalkan puasa. Kemudian tentu sunnah-sunnah bulan suci Ramadan atau sunnah puasa ini banyak sekali. Takjilul iftar, menyegerakan berbuka. Jadi segala sunnah-sunnah yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu usahakanlah kita untuk mengerjakannya. Mendahulukan atau menyegerakan berbuka. Kemudian sahur, sahur itu juga di antara waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang barokah. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk sahur, bahkan walaupun hanya dengan seteguk air, saking pentingnya berkahnya kita sahur. Kemudian apa sunnah-sunnah yang lain? Di antara yang makruh juga bersiwak di siang hari setelah lewat tengah hari. Siwak ini bisa masuk kategorinya bersikat gigi. Ustaz, gak enak aroma mulut kalau udah siang itu. Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, Rasulullah katakan, la khulufu famit shaimi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Aroma orang yang berpuasa di siang hari itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Kita kalau secara zahirnya, jangankan mulut orang lain, mulut kita saja tak sedap, tak ingin kita menciumnya. Tapi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan nanti, dikatakan di akhirat, digantikan aroma mulut kita ini dengan wangi yang luar biasa. Kalau disebutkan dalam riwayat ini, perumpamaan orang yang berpuasa itu seperti orang yang punya botol minyak wangi, dia bawa kemana-mana, setiap dia lewati orang, pasti orang itu akan mencium aroma wangi itu. Nah, itulah perumpamaan aroma mulut orang yang berpuasa. Dan puasa ini pahalanya luar biasa. Dia langsung Allah yang memberikan. Kullu amal Adam lahu. Setiap amal anak cucu Adam ini miliknya illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzihi. Puasa itu milik hambaku dan aku yang memberikan balasan. Jadi kalau Allah yang memberikan balasan langsung, insyaallah pahalanya berlipat ganda. Jadilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, beri kita kesehatan, masuk ke bulan suci Ramadan ini bisa kita beribadah, memanfaatkan waktu-waktu terbaik, waktu-waktu yang berharga ini yang mungkin tidak kita temukan lagi. Tidak ada jaminan Allah panjangkan umur kita bertemu Ramadan mendatang.